Setan warna kulit. Sing dipamerno kulitnya apa isine? Kulit. Isi ra itu dipamerne, Pak. Bukane Yang suka kelihatan luarnya. Isi nggak kelihatan. tinggal satu lagi. Ya. Apa mau dikomenin dulu? Aku gelem dikritik belum aku. Wih, mbok kritik, mbok komen, mbok lokno apa gelem aku. Udah buat masukan saya kok, buat input saya kan, untuk berbenah diri saya. Oh, biar deh. Ayo, ya tak taruh nih, bener tak? Enggak, Hah? boten. Boten. Mau nanya ini, Pak. Nah, ngono. Berarti malaikat sama setan itu bisa melihat Allah ya, Pak? Malaikat? Sama setan bisa melihat Allah. Oh bisa. Loh, ngobrol karo Gusti Allah biasa deh. Awakmu kok ra iso lho, kebangetan lho kowe kalah karo setan kan. Kudune awakmu luwih iso. Kalau ngobrol sih ya mungkin ya Hah? kalau ngobrol sih mungkin bisa dikatakan ya setiap doa juga ngobrol kan. Iya, terus Kalau itu melihat. ya melihat. Ngobrol kok ora melihat, ngobrol ada depan. Masa ada depan enggak melihat? Secara Ada depan karena aku enggak? Iya, Ngobrol enggak? kalau secara dari Saidiyah kesaksian sadatnya sih iya. Oh iya, Kan, iya, Pak. iya kan. Melihat. Cuman kan lali. Makanya dieling nih, ngono kan. Sing ngeling nek kudu wong ngeling ngono. Lah kowe ora eling wong ngeling nih. Iya bener. Melihat. Contoh di Quran. Ini saya cerita di Quran lagi. Ketika Allah itu maidu, iblis, setan. Alasanmu apa? Kowe kok ora gelem hormat karo menungso wong iku ciptaanku lho, aku sing ngongkon. Saya nyuruh kamu. Setan argumentasinya hebat, Pak. Ya Rob. Engkau mikir apa enggak sih? Kira-kira begitu kalau bahasa premannya. Mikir piye? Loh, coba jenengan renungkan lah. Dengan hati dan pikiran yang jernih. Ngono kayak. Kalau saya sekarang suruh hormat sama Adam. Suruh sujud kepada Adam. Sujud kan, sujudlah kamu kepada Adam. Pengabdianmu kepadamu kurang apa? Karena apa-apanya lawan setan. Duh, setan itu udah pernah menjadi khazinatul jannati arba'ina ala pisanatin. Pernah menjadi penjaga surga 40.000 tahun. Ora oleh bayaran, ikhlas. Bahwa azul malaikati isrina ala pisanatin. Pernah menjadi tukang memberi mauidhah hasanah para malaikat. 20.000 tahun, ora tahu mulai nggawa berkah kowe itu. Ora tau nggawa amplop bareng. Iblis, kurang gimana ya Rob saya? Pengabdian saya kepadamu. Dan sebutannya Al-Abid, At-Taqi, Al-Wali, itu sebutan malaikat. Al-Khazin. Iblis itu. Azazil, namanya ujung-ujungnya Iblis. Gitu. Titelnya itu, titel. Kesarjanaannya itu. Iblis itu. Kurang gimana pengabdian umat? Aku taat, aku mentauhidkan engkau, nggak pernah menyekutukan engkau. Coba kalau sekarang saya sujud kepadamu, kemudian saya sujud lagi kepada Adam, betapa musyriknya saya ya Rob. Keren nggak? Keren. Keren Mas. Sampean wis tahu ngono. Yang beda ngomong. Berarti bisa itu ya, Pak. Apa?
menduakan Allah menurut setannya gitu ya? Iya. Loh, iya dong. Aku sujud sama Allah, terus sujud lagi sama Yasir. Tauhidnya mantep. Loh, artinya mantepan iblis karo kowe. Tauhidnya. Mana sampai nggak bertauhid itu malah rendah di bawah iblis. Mana saya bilang tadi, mana nggak ngajarkan tauhid leren. Karena iblis lebih bertauhid daripada jenengan. Betapa musyriknya saya ya Rob, kalau saya sujud kepada engkau, mungkin saya harus sujud kepada Adam, ciptaanmu. Benar nggak? Benar Logika, juga. bener nggak iblis Pak? Logika masalah. Benar juga. Bener. Terus kenapa kamu nggak mau hormat? Ini kan ciptaanku. Loh, ana khairum minhu. Saya juga ciptakan. Aku kan lebih baik dari dia ya Rob. Apa alasanmu lebih baik? Kholaqtani min narin. Engkau telah menciptakan aku dari api. Engkau itu orangnya di depannya nggak? Itu banyak. Menyaksikan nggak? Kholaqtani, engkau menciptakan aku. Jadi iblis itu yakin betul bahwa Allah lah yang menciptakan dirinya. Lah kita kan belum pernah menyatakan. Kadang lali nih apa yang diciptakan Gusti Allah. Iblis itu menyatakan di depan Allah. Kholaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api. Wa kholaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Apa jawaban Allah? Gak musyrik iblis. Gak musyrik. Kenapa? Karena aku sing ngongkon. Masa Allah dilawan? Nek kowe ngono karepmu dhewe kowe musyrik, iki kan aku sing ngongkon. Loh, Allah itu kekuasaannya mutlak apa bisa diintervensi? Mutlak, nggak bisa diganggu gugat ya. Nek aku sing duwe karep, ora apa-apa kowe. Wong iku karepku. Wong aku punya sifat iradat, aku punya sifat kudrat. Wong kowe abdi kowe nurut bae karo aku. Kowe kan aku sing ngongkon, ora musyrik. Wong aku sing ngongkon. Contoh, ada seorang ayah mendidik akhlak sama anak-anaknya. Jong, wong iku kudu duwe adab, kudu sopan santun, unggah-ungguh. Nek ana wong tuwa lungguh ning kene, aja pencilaan. Terus pun tundukkan badan untuk penghormatan orang tua. Jadi kadang-kadang zaman dulu kalau ada orang tua duduk nih, nuwun sewu, amit sewu nggih. Zaman kita dulu, saiki ana bocah ngono. Dilompati sampeyan. Akhlaknya tuh nggak ada nah sekarang. Ya kan? Nah, tiba-tiba ini bapaknya nggak tahu dari sawah, tahu mana kecapean, pulang ke rumah buka baju mengkurep. Itu anak yang dididik akhlak, suruh sopan santun sama orang tua. Cung, injek-injek bapak. Cung, injek-injek lewat saya suruh nunduk, saya ini dikongkon ngejek. Bocahnya cerdas. Bapak nggak salah. Salah apa? Loh, katanya kalau ada orang tua ini dia suruh permisi lah kok. Bapak malah aku suruh injek-injek bapak. Betapa songongnya saya Pak kalau harus injek-injek bapak. Anak itu salah apa bener? Bener. Tapi dasar wong tua ora gelem ngalah nek karo anake kuwi dari sononya begitu. Cong. Nek kowe injek-injek dhewe kowe keliru songong, tapi kan bapak sing ngongkon. Oh nggih, Pak. Ayo, wis kowe kudune nurut ae lah karo aku. Loh, begitu nurut, Pak. Ora dijek-jek mungkin ini, Pak. Mungkin pegel hatine kayaknya anak dinggo dolanan ndase didengung ngene. Ora nesu, Pak. Nesu napa mboten? Itu namanya dalil akli. Dalil juga namanya dalil akli. Gusti Allah kok dibantah. Nah, karena tetep bandel ya wis kene orang gone wong orang itu nyayelan ora pantes ning kene. Ngono. Itu kesalahannya iblis cuma satu. Padha karo Adam jadi. Ning Adam oleh pangapuran, nek iblis ora, ini bedanya itu. Nah, yang penting intinya sekarang Pak Tarso sudah kenal setan. Jadi tandanya setan itu yang dilihat dari segi kulit. Kenapa? Penyakit kulit. Nganggo kulite ngono terus tertarik, ngono ketok kulite ngono terkecok ngono kae. Mergo sing dipandang mung kulit.
Nah, awake dhewe mung seneng kulit-kulite berarti padha karo Setan. enggak aku ora madane ya, aku ora madane. Tapi saiki sampean pun kenal. Setan. Jadi waktu kemarin-kemarin belum kenal setan sampean wedi, saiki wis ngerti setan, sampean harus lebih takut. Takut kalau jangan-jangan setane iki aku. Mergo setan itu minal jinnati Panas. eh Iya, tadi. bukan cuma jin tapi juga jangan-jangan menungsone itu aku ngono lho. Harus lebih takut. Jadi kalau memang lebih takut berarti mulai besok aku mau terkecoh dengan kulit. Alah kulit itu. Boleh kulit apik tapi isine kudu sembodo kalau cara Jawane nggih. Kulite buaya isine kondom. Isine punguse apik isine kondom. Pun kenal setan, Pak? Nah, udah. Nah, sekarang tinggal satu apa tadi? Buta. Hah? Buta. Apa, Pak? Buta. Menyembuhkan orang yang Buta. buta. Ya itu. Cuman bukan buta matanya, mata kepalanya. Zaman sekarang orang katarak aja udah bisa diobati, Pak. Wong ora iso ndelok ya iso ora usah tak critakno ya kan. Wong-wong yang tadi ora iso ndelok apa saiki dioperasi, saiki iso ndelok kan. Buat apa saya cerita itu ya kan? Sudah banyak yang itu. Konteksnya sekarang bukan mengobati orang yang matanya buta, mata kepalanya, tapi yang buta mata hatinya. Sulit diajak melihat kebenaran. Ada kebenaran malah menghindar, ada kebaikan menghindar, ya kan? Bukan berebut, padahal dalilnya fastabikul khairat. Ayo berlomba-lomba. Ada mumpung ada kebaikan, dikasih kesempatan oleh Tuhan dan sebagainya. Nah itu tugas kita itu menyembuhkan orang yang buta. Untuk hal-hal yang kecil itu enggak bagaimana memandang Tuhan yang maha. Tidak bisa pakai mata kepala ini karena dia bukan indrawi. Dia bentuknya adalah metafisika, dimensinya dimensi spiritual, maka harus dengan menyamakan dimensi dulu baru bisa. Betul enggak? Iya. Komunikasi juga begitu. Beda frekuensi, nggak bisa nyambung, harus menyamakan bisa nggak diajarkan. Makanya saya tidak akan mengajarkan, tapi ayo latihan pelan-pelan. Wis iku ae sampe yang telu. Ora didawono duwe. Subuh ora rampung. Tapi ini penting. Oke. Ayo ada lagi yang mau di ini? Aku tak ngopi sih. Sarapan ada banyak itu, ada kulit melinju, ada sayur santan, ada itu. Apalagi Pak Taso yang masih jadi ganjelan. Pokoknya lebih takut, tapi sudah tidak takut tahajud sendirian. Tapi lebih takut. Ambo terserah dengan wong iki cuma input. Jangan terlalu percaya Mas. Ya. Diteliti dulu, dibuktikan dulu. Nah, itu nanti kalau udah dialami rasanya piye ya itu baru kebenaran. Jadi ada di dalam diri, bukan dari luar. Kembali pada Al-Quran Pak Sarjono ya genah. Ada beberapa periode Qurannya. Zaman Nabi itu Quran turunnya itu periodenya periode kolbiyah. Jadi nggak ada lembaran. Al-Quran langsung ditancapkan dalam kolbu. Jadi ya di Quran nanti ada. Fa'innahu nazalahu ala kolbika. Bi'iznillah. Maka Jibril mengenalkan langsung ditanamkan ke dalam kolbumu. Jadi zaman Nabi nggak ada orang baca Quran. Apalagi bilang baca Quran 1 huruf 10, zaman Nabi nggak ada. Karena yang baca Quran nggak ada. Kenapa enggak? Yang Qurannya juga belum ada, kan di dalam kolbu. Jadi Nabi Muhammad itu ketika Aisyah ditanya tentang Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Jadi sampai nggak perlu membaca Quran waktu itu, cukup melihat kanjeng Nabi terus melok, niru. Sholat itu delok kanjeng Nabi terus niru ngono zaman dulu. Orang dalil macam-macam ora ono.
Di zaman sahabat ya belum ada Quran juga. Coba cek aja tuh, tahun berapa Quran ada. Ya kan? Nah, metode melihat itu bagi sahabat. Karena apa? Sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi dan dia beriman bersama Nabi. Itu disebut sahabat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kan tinggal ada sahabat kan Pak? Ada orang-orang yang tidak melihat Nabi, tidak hidup sejaman dengan Nabi, tapi sejaman dengan sahabat. Ini tabiin. Tabiin itu periode sami, mendengar. Mendengar apa? Cerita dari sahabat. Udah mendengar dari situ. Sampai ke kita ini cuma mendengar dan membaca. Karena kita ada Al-Quran, ada hadis yang ditulis oleh manusia. Ditulis manusia apa wahyu? Manusia. Nulisnya di kertas. Padahal waktu itu belum ada kertas. Kertas ada di tahun berapa itu? Abad ke-8-an. Itu pun yang ada baru di Cina. Nah, ketika Cina ditaklukkan oleh kaum muslimin, banyak tahanan Cina yang ditawan, yang alih. Disitulah tadinya dirahasiakan oleh Cina. Bahan pembuat kertas, cara membuat kertas itu dirahasiakan oleh Cina. Tapi sebagai tahanan, akhirnya apa? Dia membocorkan rahasia itu. Baru mulai ada kertas. Itu Pak. Itu yang menceritakan, yang menceritakan itu tabiin apa? Yang apa? Yang menceritakan ayat-ayat tadi itu tabiin apa? Oh tidak. Bukan. Nabi tidak pernah melakukan itu. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan itu. Enggak, tabiin maksudnya setelah banyak sahabat tabiin. Tabiin. Ya, tabiin loh ya. Iya, yang nyetak pertama dikumpulkan di cetak itu. Iya. Itu zaman Utsman bin Affan. Abu Bakar nggak mau. Diajak musyawarah. Oh, nggak mau saya. Apa alasannya? Nabi tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah memerintahkan. Iya. Sayyidina Umar juga nggak mau. Alasannya sama. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah memerintahkan untuk itu. Baru zaman Utsman. Dan di zaman zaman Khalifah Utsman pernah memerintahkan gubernur-gubernurnya agar memusnahkan Al-Quran lembaran yang dibaca oleh masyarakat. Asal tahu kita sejarah. Cek boleh sejarah itu. Nah, terus diinstruksikan supaya membaca Al-Quran mushaf yang Rasmul Utsmani, bacaan Utsman. Diseragamkan, dipaksakan sampai sekarang ini Rasmul Utsmani. Sehingga menimbulkan pro kontra, pertanyaan komplit enggak itu. Karena dulu ada lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Siti Aisyah, dikumpulkan oleh Hafsah, dikumpulkan oleh Siti Fatimah. Orang Syiah mengklaim ada penyelewengan zaman Utsman. Karena Quran dimusnahkan di masyarakat. Diseragamkan, suruh pakai Rasmul Utsmani. Alasannya ben seragam. Ini sejarah Pak tentang Al-Quran. Makanya saya sering bilang, baik itu Al-Quran, baik itu hadis, baik apa, jadikan input. Gitu. Karena kalau kita jadikan itu bulat Pak, banyak yang nggak cocok dengan kenyataan. Salah satunya dzikir tadi, sholat. Hakimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Endi buktine wong sing nyolong sepeda motor sholat subuh sih, sing bongkar kotak masjid itu sholat Jumat sih, iya kan? Jadi betul. Rancu Pak kalau kita mau pikiran umat. Makanya aku nggak mau jelimet. Dan Al-Quran sendiri yang kita baca, aslinya Quran itu artinya bacaan, bukan kitab. Siapa yang ngomong itu kitab?
Quran itu katanya qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan qara'a telah membaca, yaqra'u akan membaca, Qur'anan bacaan. Jadi Quran itu bacaan. Al-Quran itu artinya bacaan. Sesuatu yang dibaca supaya menjadi input. Nah, ketika saya membaca Al-Quran, input yang saya terima ada perintah dari bacaan, iqra kitabaka. Ada nggak Pak? Iqra kitabaka. Bacalah kitab kamu. Bacalah kitab kamu. Bacalah kitab kamu. Jangan sibuk membaca Quranku. Lupa membaca kitabmu sehingga Al-Quran aja nyuruh. Ojo moco aku terus. Woconen kitabmu, 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 kitabmu. Dibacanya sopo? Apa binafsika? Cukup kamu sendiri yang bisa membaca. Orang lain nggak ada yang bisa membaca. Itu yang mestinya kita buat pedoman hidup. Saya besok apa yang saya lakukan? Baca dulu kitab itu malam ini. Kita besok mau menjadi lebih baik apa lebih buruk, lihat aja di kitabmu yang kamu dan kamu sendiri yang tahu. Bisa dipastikan nggak? Bisa. Mau dibuktikan? Gimana itu Pak? Hah? Membaca kitab Qadim. Hah? Membaca kitab. Yang enggak, aku Al-Quran ora iso Qadim. maca, kowe kudu maca dhewe. Kenapa? Hanya kamu yang bisa membaca dan pasti kamu bisa baca. Karena kitab itu kamu yang mendikte. Ditulis oleh kiroman katibin. Kiroman itu mulia. Katibin itu pencatat. Dicatat oleh pencatat-pencatat yang mulia, yang jujur, tidak akan pernah nyeleweng. Begitu kamu mendikte dari mulai bangun tidur, langsung ditulis. Wah, ini catat di halaman kanan. Begitu tek, dodolan es. Wah, ini halaman kiri. Kenapa? Bohongi. Ada nggak kitab itu? Iya. Loh, enggak. Dalam jago. Ini saya nggak bicara kulit. Makanya tak aja masuk ke dalam biar tahu isinya dari dalam sampean. Iya, iya. Jujur, Pak Tarso ada nggak kitab itu di diri sampean? Ada. Sampean bisa baca nggak? Bisa. Tapi saya nggak bisa bacakan kan? Nggak bisa. Ada nggak kitab itu di diri sampean? Hah? Ada nggak? Ya. Bisa baca nggak? Itu bisa baca itu maksudnya isi hati gitu. Loh, Iya, perilaku. kamu mendikte, Iya. terus ada yang nyatet. Misalnya tangi turu ngompok ban. Iya. Tulis Yasir bangun tidur ngompok ban. Tangan itu mergo ngompok ban arep nggo ikhtiar ngibadah Nah, dodolan es. Terus ada catatan lali sholat subuh. Ditulis sih kalau itu. Kiri. Tapi halaman kiri. Loh, enggak, aku bukan sedang membacakan, aku enggak iso maca, sing iso kowe mbok ngono tenan mbok ora, dengan awakmu sing ngerti. Ada enggak kitab itu? Ada. Ada. Yakin? Oke. Bisa baca? Bisa baca? Pasti bisa, tapi nggak sempat baca kan? Dan nggak ingat baca. Kamu terlalu sibuk dengan membaca yang lain. Makanya ada perintah dari Quran, iqra kitabaka, kafa binafsika. Cukup kamu sendiri yang bisa baca. Dan al-yauma 'alaika hasiba. Suatu hari nanti dengan dasar itu kamu dihisab. Sehingga kamu tidak bisa membantah. Kenapa? Ikut tulisanmu dewi. Berarti itu perbuatan ya, perbuatan kita ya. Oh lah enggak. Iya. Kowe sing nyoret kok dalam kehidupan ini, coretan hidup kok. Catatan hidup kok itu. Kamu sibuk baca Quran tapi nggak sempat baca itu. Padahal Quran merintah suruh baca itu. Itu kitab. Kamu terkecoh sampul Al-Quran, saya sibuk maca Quran, ning ora sempat maca kitab. Waduh nih. Halo. Makanya baca Quran itu mudah. Yang paling sulit itu membaca dirinya sendiri. Dirimu itu kitab. Kauniyah, ayat kauniyah. Itu memang kitab dia tulisan. Yang nulis juga orang. Itu yang nulis orang. Tapi pencatatnya bukan orang. Yang diktekan orang. Yang mendiktekan Yasir, tapi yang nyatat bukan Yasir. Tapi yang bisa baca Yasir.
Orang lain nggak bisa. Coba bacakan. Dari habis subuh sampai sekarang apa aja yang kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Tahu. Pasti tahu. Aku nggak ngerti. Nah, tinggal sekarang pengakuanmu kepadaku jujur apa arep ngapusi. Itu terserah kowe. Nek ngapusi kok dadi catatan nek. Bar ngaji Yasir ngapusi kiyaine. Ngono tulisan kiri. Loh, yakin nggak? Iya yakin. Lah iya. Ojo dibuka kok ning ngene iki jeroane. Ojo kulite tok ae. Kulit apa-apa. Itu fakta itu input. Itu namanya memanfaatkan, menggunakan input pada tempatnya. Sibuk ngapalne Quran. Kitab ora diwaca. Padahal Quran merintah supaya membaca kitab itu. Dari itu firman catatan firman Tuhan. Halo. Mau sadar apa mau pintar? Sadar. Sadar. Halo. Kerasa ya? Kerasa. Ini penak ya, yang penting sadar. Orang pintar aku ora galuh. Nyatane ya do iso Pak. Sebodoh-bodohnya nanti garu-garu kita iso Pak. Iso mimpin tahlil, iso mimpin istighosah. Pak Tarso aja belum mau. Tapi iso mukul rebana kayak itu. Lewat ada. Iso selawatan. Aku ora galuh mulai suara. Yang penting sadar. Ada yang menjadi ganjalan. Rakrasa sih. Iku PHP. Allah sudah kasih kita ilmu, cuman kita nggak mau pelajari. Wis, bukannya ilmu nih. Ini awakmu harus menurut Al-Quran apa menurut Gusti Allah? Ya Allah. Ayo wis. Bapak wato kafir ben ra apa-apa. Wong kowe sing iman ora iso njelasno. Piye? Jadi do bingung lho. Wong itu kafir kok ya ben aku nak kafir apa? Masalah buat lu. Ini kowe iman. Bimbing saya biar saya jangan kafir loh. Lho lho, aku takon kok jawab. Loh, ini penataran luar biasa ini. Coba ngerti sampai zaman ketemu wong kafir tuh. Iku sudah dilatih ini ki Pak Dato. Perlu nomborin Pak Dato ini. Sangat. Hah? Kalau ngene. Mumpung ora ana wong songo. Wong songo ngalap barokah wali songo. Kan ini ngalap barokah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dulu gini, Pak. Nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi maca kitab ora ono ceritane, Pak. Aku lho gaya nggo kitab ngene. Makanya tabarukan ngalap barokah para ulama lah. Ya kan? Nabi dulu begini, ini namanya halaqah. Oke. Rata-rata gini-gini. Seminggu itu orang mangan apa? Paling kali kan. Ya orang mangan apa ya, Pak? Pripun Pak Tarso, mandi itu lah, gak apa-apa. Emang kadang-kadang itu menurut saya itu pertanyaan itu remeh Pak Kiai. Siapa? Enggak, menurut saya sebetulnya remeh kadang-kadang. Tapi setelah dibahas kayak dalam, kayak tema yang kemarin waktu ngaji nggak ada sebenarnya itu kan saya nanya masalah tema takut itu ya Pak Kiai. Iya. Ternyata setelah dibahas kok dalam artian efeknya luar biasa ternyata. Takut itu nggak tahunya kemana-mana mereka. Iya. Kelihatannya sepele. Iya. Nah saya cerita waktu itu temanya itu waktu itu saya cerita kalau mewakili Mas Andri lah gitu. Penakut memang jujur Pak, saya nggak satu nutupin. Jujur saya memang takut. Ya andai kata saya suruh zikir sendiri di sini kasih motor pun saya juga memang nggak berani. Walaupun kasih motor baru suruh zikir sendiri nggak berani memang. Tapi kemarin kan dibahas tuh dalam halaqah itu
Ternyata efeknya luar biasa. Iya, Ternyata gampang. dalam gitu loh ya. Gampang. Oh, takut itu efeknya ternyata luar biasa. Itu karena Rasulullah sendiri menakutkan umatnya. Jadi Nabi itu punya rasa takut, tapi yang ditakuti justru umatnya. Jadi, la akhafu alaikum syirkul akbar walakin akhafu alaikum syirkul asghar. Aku nggak pernah takut kalian itu melakukan musyrik yang besar. Tapi yang paling aku takuti di antara kalian adalah musyrik yang kecil-kecil. Yang gede malah nggak ditakuti, yang sepele itu yang bahaya malah. Kita aja sepele, tapi ngaji bahasa malah. Yang sama. Iya. Nabi itu begitu. Yang gede, enggak khawatir kamu nyembah patung, nyembah pohon, nyembah itu enggak. Tapi yang saya khawatir kalau kamu melakukan musyrik yang kecil-kecil. Ketika ditanya, bahwa Syirkul Asghar ya Rasulullah, musyrik kecil yang kau takutkan itu apa? Nabi jawabnya simpel, enggak bertele-tele. Kola Arya. Syirik kecil itu riya. Harus nggak disadari. Riya itu apa? Memamerkan. Sesuatu ya. Yang dipamerkan kulitnya apa isinya? Kulit luar-luarnya. Godaan siapa? Setan. Nah, iya. Terus akhirnya jadi setan. Awalnya mau cuma pamer, lama-lama dipuji orang, bangga terusnya sombong. Ini kan? Enggak, baru pakai baju begitu aja. Ini kan bajuku luwe apik. Nah, ngene kayaknya kan. Aku luwe baik daripada dia. Dua tema ini kalau dikupas kayaknya nggak kelar seminggu. Gimana Pak? Dua tema yang saya tanyakan itu kalau dikupas 2 minggu nggak kelar. Ya nggak kelar Tema kalau takut sama zikir tadi, Iya. ingat tadi. Iya. Nah, terserah mau. Lah ingat aja nggak kelar ini Pak. Ingat tadi apa nggak kelar Pak? Ya kalau nggak tanya kan berarti udah paham. Iya belum tentu Jadi juga. nggak perlu lah. Nggak tanya karena juga bingung. Jadi besoknya kalau ditanya jawab kan gentenan gitu loh. Jenengan kalau takon kan aku wajibin jawab ya. Nah aku takon jawaban ngono. Jadi enak loh, ada interaktif. Aku nang ngoceh dhewe kaya dalan. Iya. Jadi gitu. Jadi ada kalau kita periodenya periode baca, maka kita harus rajin baca. Kalau kita nggak rajin baca nggak ngerti Pak. Nggak dapat input kita. Nanti ada petunjuk di situ. Ada petunjuk. Tenang. Makanya ya. Malah ya dasarnya cuma isi Pak sebetulnya. Coba Joko isi. Ini. Dikit aja mudah-mudahan bisa dipegangan lah. Tirakat. Ya kan? Tirakat yang paling bagus itu bukan sholat. Tirakat yang paling bagus bukan puasa. Ulo karo ulet itu podo-podo posone hasilnya beda. Puasa apa tirakat yang paling bagus juga bukan itu bukan. Jadi tirakat yang paling bagus adalah jaga hati agar hati itu tetap baik. Jaga hati. Malah kalau pepatah Jawa gini, jogo ati, ben uripmu mukti. Jogo lati, jogo ilat, ben ora kualat. Jogo rasa, ben ora cilaka. Gampang Pak Jane. Jogo pola ben ora salah. Syukuri apa kang dadi paringe Gus. Dah itu. Ampun. Mukti. Dawe Gus Dur yang ngono.
kang aran soleh bagus atine. Kok iso atine bagus? Krana mapan sari ngelmune. Bukan ilmu tapi sarine ngelmu mapan. Carane piye? Laku toreko lan makrifate uga hakikat manjing rasane. Jadi kudu ditorekoti, dimakrifati baru hakikat manjing. Hakikat itu isi. Syariat itu bungkus. Bungkus karo isi biasanya itu berdampingan. Isinya apik, bungkusnya apik, mewah. Kadang-kadang sakjane itu bungkusnya apik, regane mung 1000 kadang itu. Ciki bungkusnya aku bayarno bungkusnya piro ben mesene. Cetakane. Didol mung 1000. Ana ning bungkusnya rada piro regane larang mergo isine apik. Bisa dipahami, Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi apa cukup? Kalau cukup, ayo kita makan bareng. Nek ngobrol ini kira kroso, Pak. Orang kroso kan. Tapi nek saya betah, aku tidak membatasi. Kan saya betah. Kalau pasar sana ada yang kurang, itu silakan. Ada ganjil kan, wah ora cocok kayak Pak Wasok. Pak. Timbangane sampean kok ngreneng ning njaba ngrenenge aku malah dosa lho. Enggak. Ya. Sing digrenengi karo sing ngrenengi apa endi, Pak? Hah? Apa sing digrenengi? Aku seneng-seneng ae digrenengi ning njaba ngono. Nah, aku mencari sampean sing ngrenengi aku. Aku yang digrenengi enjoy-enjoy aja ya. Makanya kalau ada apa-apa, ojo gereng-gereng di belakang lah. Udah kita ayo musyawarah dalam segala hal, ayo ngomong. Enak. Kalau rame di belakang nggak menyelesaikan masalah. Cekap, Pak. Ya, kok besok kita boleh pertanyaan ini, Pak. Aku buat nambah-nambahin saya, Pak. Saya kan kalau nggak gini kan saya nggak sinau nanti. Nah, kemarin silaturahmi ke kiai saya, di kiai saya cuma ngobrol biasa. Cuma mendukung kita. Kita nggih. Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Banyak kurangnya, banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo sarapan di bawah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Selamat. Agak ngantuk teman-teman. Bisa deh. Mati nggak? Belum.